Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Penanganan Gigi yang Memulihkan. Ayat inti Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Sakit gigi datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Itu dapat berkisar dari suatu rasa sakit yang sedikit menusuk sampai pada rasa sakit berdenyut-denyut yang menyiksa. Sejak pasien yang menderita sakit gigi tiba di kantor saya dengan keadaan yang sangat menyedihkan, keinginannya adalah untuk terbebas dari rasa sakit tersebut. Seringkali mereka tidak peduli dengan apa yang saya lakukan untuk memperbaikinya. Mereka hanya ingin rasa sakitnya hilang. Memberi mereka bantuan sementara itu mudah, tetapi memulihkan gigi sehingga itu dapat berfungsi dengan baik bagi mereka seringkali merupakan proses yang lebih rumit. Jika seorang pasien hanya memilih untuk meninggalkan kantor saya setelah saya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi tanpa restorasi, mereka ditakdirkan untuk kembali lagi dan lagi dengan masalah yang sama. Jika mereka memilih untuk memulihkan gigi mereka sepenuhnya, mereka akan menuai manfaat jangka panjang dari peningkatan kesehatan. Saat berada di dunia ini, Yesus menunjukkan kepada kita prinsip atas pengobatan pemulihan. Dia memulihkan penglihatan orang buta, memulihkan kaki orang lumpuh berjalan, hidung, jari tangan dan kaki penderita kusta, darah sehat bagi yang berdarah, pergerakan bagi orang lumpuh, pikiran sehat bagi orang gila, dan hidup lagi bagi orang mati. Saya merasa dia bahkan memberikan gigi yang bagus untuk menggantikan gigi yang busuk dan sakit. Dalam cara sederhana, saya suka membandingkan misi pemulihannya kepada dunia dengan kedokteran gigi yang saya praktekkan setiap hari. Namun sebelum pemulihan, Yesus sebagai seorang dokter gigi yang baik, terlebih dahulu mengatasi rasa sakitnya. Rasa sakit karena hati nurani yang bersalah dengan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yesus berbicara kepada saya hari ini dengan cara yang sama, menjanjikan pengampunan penghilang rasa sakit, sehingga saya dapat melihat dengan lebih jelas apa yang harus saya lakukan untuk mengalami pemulihan. Dalam hidup saya, pemulihan hanya dapat terjadi jika saya bersedia mengakui bahwa saya mempunyai masalah dan saya butuh bantuan. Terkadang ketika pasien tidak lagi merasakan sakit, mereka menolak untuk mengakui bahwa masalah yang menyebabkan rasa sakit itu masih ada. Mereka mungkin mempunyai lubang yang besar yang disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk, merokok, kebersihan mulut yang buruk, atau sekedar mengabaikannya. Jika mereka tidak mengubah kebiasaan buruknya, rasa sakitnya akan kembali. Hal serupa juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Jika kita menolak untuk dipulihkan oleh Yesus, penyembuh yang agung, rasa sakit kita akan bertambah hingga tak tertahankan lagi. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus, menghabiskan waktu berkomunikasi dengannya setiap hari. Kita dapat diampuni dan dikembalikan kepada gambarnya. Tuhan, pertajamlah indera saya sehingga saya dapat merasakan kepedihan yang cukup untuk berobat dari pola hidup saya yang tidak sehat, dan menerima pengampunan yang menghilangkan rasa sakit dan pemulihan dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menaikkan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan.
Terima kasih untuk berkat firman yang sudah menolong kami. Kami kuat dalam Tuhan. Kami yakin sepenuhnya Tuhan siap memberikan pemulihan untuk kami. Kami mau berkarya bagimu hari ini. Peganglah tangan kami dan tuntun kami kepada kesuksesan. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, biarlah kami boleh kerjakan dengan segenap hati. Karena kami juga sedang bekerja untukmu Tuhan. Berkati setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Apapun itu Tuhan, di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Jalan keluar pasti menjadi bagian apa yang mereka sedang gumuli. Karena itu Tuhan, sekali lagi hamba datang menyerahkan kehidupan semua anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang indah hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.